Nah, sekarang baru pemerintah tergagap-gagap mengeluarkan larangan. Nah, ini kan karena tidak ada izin. Nah, ini kan sepertinya kita memang selalu seperti pemadam kebakaran. Setelah kebakaran baru mau disiram. Nah, Pak Watoni kan di Komisi 1 ya sebelumnya itu ya. Ya. Itu membidangi apa, Pak? Membidangi pemerintahan, hukum dan pertanahan. Hukum dan pertanahan. Jadi kelihatannya lebih memahami nih soal tanah nih. Dan soal hukum dan pertanahan. Kemudian dampak dari apa tadi? Dari sirkuit itu ada dampak sosialnya. Nah, kalau kemarin kan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menutup karena nggak punya izin. Di lingkungan sana masuk areal ini yang sirkuit ini itu kan ada bukit yang digerus sudah beberapa tahun gitu. Rencana untuk perumahan. Bagaimana Pak Watoni melihat ini? Ya. Karena Dinas Lingkungan Hidup baru saja menutup gitu. Padahal ini kan kelihatan tuh tampak mata gitu, udah bertahun-tahun tidak ada income mungkin untuk pemerintah Galian C atau ada income untuk oknum gitu. Gimana ngelihat ini? Ini sekarang ditutup, disuruh beresin izin-izinnya, sementara tanahnya kan ada sengketa nih gitu. Iya, ini kan akhirnya sekarang proses di tanah ini kan menjadi kompleks persoalan. Mulai dari persoalan perizinan, persoalan lingkungan, kemudian persoalan hak milik. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya. Ketika misalnya memang dulu IMI sudah melengkapi yang namanya sertifikat AMDAL-nya, maka semua itu sudah tercover di situ tentang berdampak positif negatifnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana akan mendatangkan keuntungan bagi daerah dengan akan menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Itu semua sudah terlihat. Nah, sekarang baru pemerintah tergagap-gagap mengeluarkan larangan. Nah, ini kan karena tidak ada izin. Nah, ini kan sepertinya kita memang selalu seperti pemadam kebakaran. Setelah kebakaran baru mau disiram. Bukan dicegah terlebih dahulu. Nah, akhirnya sebenarnya sekarang lebih enak dengan adanya perizinan satu atap. Itu memudahkan gerak investor ataupun siapapun yang akan melakukan usaha untuk melakukan yang namanya pengurus perizinan. Nah, oleh sebab itu saya juga agak kaget ini kalau dari Pak Perdi, Dinas Lingkungan Hidup sekarang menutup wilayah itu. Iya, ditutup wilayah yang ini yang dikeruk ini. Ya. Padahal itu kelihatan dari jalan raya itu. Iya, kalau misalnya seperti itu kenapa tidak dari dahulu kan gitu. Nah, karena kalau Galian kan ada pajak, bukan retribusi. Galian C kan Pak untuk pemerintah kan. Iya. Nah, kalau dia nggak ada izin kan tentunya nggak ada uang masuk nih. Iya dong. Ya bisa jadi kan ada oknum yang bermain di situ karena membiarkan. Nah, proses pembiaran ini jadi menarik apa yang disampaikan Pak Ferdi ini. Karena yang namanya pemerintah itu harus responsif ya terhadap semua masalah. Jika itu adalah proses yang harus dilakukan dengan cara-cara legal, maka dia seharusnya dilakukan yang namanya proses perizinan. Nah, proses perizinan itu siapa yang akan melakukan? Tentunya ada instansi tertentu. Sekarang udah dikelola oleh perizinan satu atap. Jadi semua sudah lingkup situ, enak jadi. Nah, oleh sebab itu sekarang pemerintah ini harus pandai melihat wilayah yang sudah dipetakan itu terhadap peruntukannya. Ya. Jadi sehingga kalau misalnya tata lingkungan, tata kota, tata kotanya, kalau misalnya dia sudah paham akan ini tidak bersesuaian, maka dia harus secepatnya ditindak atau diperingatkan. Begitu. Terakhir. Yang terakhir Pak, itu kan berbatasan dengan Tahura ya, Taman Hutan Raya di ujung kota Bandar Lampung berbatasan dengan Tahura. Bagaimana pendapat Pak Watoni? Itu baiknya kan itu ada apa ya, tempat resapan, kemudian ada juga untuk
tahanan air ya, supaya nggak banjir. Itu baiknya di sana apakah memang harus dibangun perumahan yang airnya itu kan tinggi bisa jatuh ke Bandar Lampung? Ya sebenarnya kalau di Tahura itu kan sudah jelas mengacu kepada undang-undang kehutanan ya. Kalau yang namanya Taman Hutan Raya itu kan dia harus penggunaan terhadap lahan itu benar-benar dia harus berdasarkan perizinan yang jelas dari Kementerian Kehutanan. Nah, dengan Perbatasannya? dengan adanya perbatasan itu juga tata kota harus melihat akan merusak fungsi air tanah apa tidak adanya pemukiman di wilayah itu. Selama itu tidak merusak tata laksana air bawah tanah. Tanah milik Yayasan IMI Lampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.